Selamat siang Pak Prof dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yasa Rosel Immanuel dengan NIM 23F10004 dari Prodi Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS transportasi elektrik dengan topik yaitu kereta rel listrik. Sebelumnya, untuk mengetahui jenis-jenis kereta listrik terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa arti dari kereta rel listrik sendiri. Kereta rel listrik adalah sistem transportasi berbasis rel yang menggunakan energi listrik sebagai tenaga utama untuk menggerakkan kereta. Nah, energi listrik tersebut biasanya diubah menjadi energi mekanik melalui motor traksi sehingga roda dapat berputar. Kita masuk ke dalam jenis-jenis kereta listrik. Yang pertama ada KRL komuter. KRL komuter biasa digunakan untuk transportasi harian masyarakat di wilayah metropolitan dan pinggiran kota. Karakteristiknya yaitu adalah frekuensi yang tinggi dan akselerasi yang tinggi serta kapasitas yang besar. Serta untuk sistem kelistrikan dari KRL komuter ini yaitu menggunakan 1500 volt DC dengan overhead catenary. Alasannya untuk KRL komuter ini biasa digunakan yaitu aman untuk area perkotaan, infrastruktur lebih sederhana dibanding AC tegangan tinggi, serta cocok untuk jarak menengah. Masuk untuk yang kedua yaitu ada Mass Rapid Transit. Mass Rapid Transit adalah sistem metro perkotaan berkapasitas besar dengan jalur yang eksklusif. Karakteristiknya biasanya itu jalur sepenuhnya terpisah, yaitu tidak bercampur dengan kendaraan jalan raya dan pejalan kaki. Lalu sistem otomatisasi yang tinggi. Lalu juga untuk konstruksi memang lebih mahal karena membutuhkan tunnel bawah tanah, viaduct, sistem ventilasi dan sistem keamanan. Untuk sistem kelistrikan MRT biasanya memakai 750 volt DC third rail atau bisa juga menggunakan 1500 volt DC dengan overhead catenary. Lalu masuk yang transportasi yang ketiga yaitu LRT atau Light Rail Transit. Light Rail Transit ini merupakan sistem rel ringan dengan kapasitas di bawah MRT. Karakteristiknya sendiri yaitu dengan kapasitas yang sedang, lalu tikungan lebih fleksibel karena dimensinya yang lebih kecil serta infrastruktur yang lebih murah. Sistem kelistrikannya biasa menggunakan 750 volt DC ataupun 1500 volt DC. Lalu masuk ke transportasi yang keempat yaitu tram listrik. Tram biasanya adalah kendaraan rel listrik yang beroperasi di jalan perkotaan dan sering berbagi ruang dengan kendaraan lain. Karakteristiknya itu biasanya dengan menyatu dengan jalan raya, lalu haltenya yang berdekatan sekitar 500 sampai 1 kilo serta konsumsi energi yang kecil. Sistem listrik tram ini biasanya menggunakan 600 sampai 750 volt DC. Penggunaan tram ini biasanya karena aman di area publik dan infrastrukturnya yang sederhana. Lalu masuk ke kereta cepat listrik atau high speed rail. High speed rail ini biasanya dirancang untuk perjalanan dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Karakteristiknya itu biasa dengan aerodinamika yang tinggi, lalu jalur khusus dan daya yang sangat besar. Biasanya untuk penggunaan listrik yaitu dengan voltase 25 kV AC. Keunggulannya yaitu arus lebih kecil dan rugi transmisinya yang rendah. Gitu. Lalu masuk ke sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu ada overhead catenary system. Untuk overhead catenary system ini biasanya komponennya yaitu berupa messenger wire, contact wire, insulator, dan pantograf. Keunggulannya sendiri yaitu dapat menyalurkan daya yang besar, cocok untuk kecepatan tinggi dan stabil. Lalu masuk ke third rail system. Third rail system yaitu dengan cara collector shoe. Jadi collector shoe ini menyentuh rel listrik dan menyalurkan daya ke kereta.
Kelebihannya ini tunnel lebih sederhana, tidak perlu kabel atas. Untuk kekurangannya, tegangannya itu terbatas dan resiko keselamatannya lebih tinggi. Lalu masuk ke sistem penggerak kereta atau KRL. Yang pertama ada motor traksi. Motor traksi sendiri ini macam-macam jenisnya, ada motor DC, motor induksi AC, dan PMSM biasanya. Itu. Untuk motor DC sendiri memang uh, kelebihannya yaitu kontrol yang sederhana. Untuk kekurangannya, brushnya lebih cepat aus dan maintenance-nya tinggi. Untuk motor AC biasanya uh, dapat dikontrol dengan uh, inverter dan mengubah frekuensi, dan maintenance-nya lebih gampang. Serta untuk PMSM biasanya efisiensinya sangat tinggi, torsi besar, dan ukurannya yang compact. Lalu masuk ke inverter IFF. Inverter VVF yaitu variable voltage variable frequency. Biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan dari kereta menggunakan voltase dan frekuensi dari inputan atau listrik inputan yang masuk ke dalam sistem kelistrikan kereta. Lalu masuk ke regenerative braking. Regenerative braking ini biasanya menggunakan induksi magnet yang dibuat oleh uh, bagian boginya itu sendiri gitu. Ya, sekian video presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.